Halo, jumpa lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya bertugas di SMKS Rise Majalengka sebagai guru farmasi. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan kegiatan selama pendampingan individu 4 yang dilaksanakan bersama pengajar praktik Ibu Sri Rahayu. Dalam kegiatan pendampingan individu 4 ini, pengajar praktik saya yaitu Ibu Sri Rahayu melakukan supervisi kelas atau mengobservasi ketika saya melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Selamat menyaksikan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 September tahun 2023. Pengajar praktik Ibu Sri Rahayu melakukan supervisi atau mengobservasi CGP Bu Ike Mayang Arum atau saya sendiri dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional pada mata pelajaran farmakologi materi obat tradisional. Seperti apa praktik pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional tersebut? Mari kita lihat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di hari Kamis ini. Kamis Nyunda, semuanya pakai kebaya cantik-cantik, ganteng. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin berdoa dulu sama satu orang KM, Mas ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ceria. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Baik anak-anak, khusus untuk minggu ini kita kedatangan tamu ya. Ada pengajar praktik Ibu, kebetulan Ibu sekarang lagi pendidikan. Ada Ibu Sri Rahayu, panggilannya Ibu Ayu. Boleh disapa? Jadi kalian jangan merasa ini ya apa, jadi deg-degan atau gimana gitu, nggak usah, santai aja gitu seperti biasanya ya. Baik, minggu lalu kita telah belajar tentang floss bunga ya, sekarang kita belajar tentang obat tradisional. Nah, tujuan pembelajarannya seperti ini anak-anak. Jadi, dengan mempelajari obat tradisional ini, kita diharapkan mampu menjelaskan obat tradisional, menjelaskan macam-macam obat tradisional, menjelaskan pengelompokan obat bahan alam, menganalisa logo jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka, serta membandingkan kriteria jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, kita ice breaking dulu ya. Saya melong, boleh berdiri dulu. Ice breakingnya apa ya? Yang gajah semut sudah pernah? Yang ibu bapak sudah pernah? Ibu, bapak, kalau ibu begini gitu sudah? Sudah, ya udah nggak apa-apa deh, semut aja ya. Semut. Masih ingat kalau semut itu? Kecil. Gajah itu besar. Cacing itu pendek. Ular itu panjang. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Gajah itu Besar. semut itu Kecil. ular itu Panjang. semut itu Kecil. cacing itu Pendek. gajah itu Besar. gajah itu Besar. cacing itu Pendek. ular itu
Ya, udah tepuk tangan. Silahkan duduk kembali. Nah ya, belajarnya jadi cacing ular. Oh ya, satu lagi, kalian harus nyanyi lagu wajib nasional. Lagunya mau apa? Tapi jangan kayak kemarin yang gak hafal. Boleh untuk menanamkan rasa nasionalisme kita nyanyi dulu ya. Indonesia Raya, boleh berdiri? Jangan Indonesia Raya, terlalu panjang. Apa yang kalian bisa? Garuda Pancasila saja, silahkan berdiri. Baik, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya, silahkan duduk kembali. Baik, kita lanjut ya. Tadi seperti yang sudah Ibu katakan bahwa materi yang akan dipelajari hari ini adalah obat tradisional, KKM-nya 80. Ya. Kriteria ketuntasan minimal terdiri dari nilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada yang pernah mendengar obat tradisional? Pernah? Pernah. Yang ada di benak kalian itu obat tradisional itu apa? Apa? Yang dibuat dari bahan alam. Jamu, obat yang dibuat dari bahan alam, apalagi? Dari tumbuh-tumbuhan, apalagi? Obat zaman dahulu, apa? Sudah ada dari dahulu, dari nenek moyang, apalagi? Rempah-rempah, apalagi? Dari hewan. Ya, semuanya betul ya. Banyak sekali yang termasuk ke dalam obat tradisional itu istilah-istilah yang mungkin ada di benak kita, entah itu, oh iya obat tradisional itu dari nenek moyang kah, dari tumbuh-tumbuhan kah, dari hewan kah, atau tadi apa sudah ada dari zaman dahulu kah? Ada lagi? Jamu apa? Jamu, ya betul, tadi sudah. Apalagi? Bahan alami, betul? Ya, itu semua ya. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Apa itu obat tradisional? Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan. Tuh betul tadi kalian bilang ya. Bahan hewan juga betul. Bahan mineral juga termasuk. Ya, bahan mineral. Karena bahan mineral itu berasal dari alam juga. Tapi biasanya dari dalam perut bumi. Sediaan galenik atau campuran dan bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Betul tadi ya, sangkut pautnya dengan nenek moyang dari zaman dahulu, betul. Obat tradisional termasuk ke dalam obat bahan alam. Tadi ada yang sudah berkata demikian. Nah, jenis-jenis obat tradisional kira-kira apa jenisnya tuh? Tadi kan ada jamu ya, apalagi? Kunyit boleh, apalagi? Koyo, betul, apalagi? Tolak angin ya betul, apalagi? Kiranti boleh, apalagi? Daun jambu biji. Daun ya boleh. Hah? Tapel, pinter, bagus. Udah tahu tapel tuh Indri. Ayo yang lainnya. Dodol, sudah tahu dodol. Apalagi? Jahe, boleh. Nah, ini mari kita lihat. Jika ibu tanya jenis-jenis sediaan obat tradisional, jenis sediaan, maka konteksnya adalah bentuknya. Ya, di sini ada 10 jenis sediaan, 10 bentuk sediaan yang bisa dibentuk ke dalam obat tradisional. Yang pertama ada pil, tablet, kapsul, pastiles, sari jamu, parem, pilis, tapel, dodol, dan koyo. Meskipun kapsul itu tidak harus berupa obat tradisional, bisa juga berupa obat sintetis. Dan ternyata obat tradisional pun bisa dibentuk kapsul, bisa dibentuk tablet, pil. Gitu.
Hanya saja mungkin kalau bahan kimia tidak bisa dibentuk parem, pilis, ini khusus untuk obat tradisional. Nah ini pastiles, parem, pengertiannya nanti kalian akan lebih lanjut mengetahuinya setelah ada dalam forum diskusi. Nah, obat bahan alam Indonesia, tadi jamu itu masuk ke dalam obat bahan alam Indonesia. Ya, obat bahan alam Indonesia itu ada tiga. Berarti ini adalah obat yang sudah aman dan sudah legal, sudah terdaftar di Badan POM di Indonesia. Ada apa aja itu? Jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Setidaknya kalian pernah dengar tidak tentang sebutan ini, istilah ini? Pernah. Kalau jamu mungkin sering ya, sering. Obat herbal terstandar juga pasti pernah, fitofarmaka, tapi tidak familiar di telinga kita. Seperti apa jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka itu? Contohnya apa? Tolak angin, betul. Kiranti, betul. Apalagi? Apa yang manis-manis? Gulali. Apa? Antanin, betul. Bagus. Betul. Ternyata kalian sudah banyak yang tahu ya, tapi mungkin kalian belum memahami mana itu yang semuanya itu masuk ke area mana. Apakah itu masuk ke jamu, obat herbal terstandar, atau fitofarmaka. Mungkin seperti itu ya. Oh ya, Ibu lupa tadi tidak menanyakan kehadiran, tapi hadir semua ya. Hadir semua? Hadir, alhamdulillah ya. Soalnya Ibu tadi sudah melihat, oh ini kayaknya kursinya penuh semua. Nah, ini tadi yang obat-obat yang kalian sebutkan, betul, ini masuk ke dalam obat tradisional yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui jenis obat bahan alam Indonesia di atas? Disebut apakah bahan obat-obat di atas? Apakah jamu atau obat herbal terstandar atau fitofarmaka? Bagaimana cara membedakannya? Ya. Jadi begini, di setiap kemasan obat bahan alam Indonesia itu memiliki logo. Ada di sininya. Di setiap kemasan pasti ada. Di sebelah sini ya. Ini ada, di sini ada, jadi tinggal dilihat saja. Ibu jelaskan terlebih dahulu. Apa perbedaan jamu, fitofarmaka, obat herbal terstandar? Nah, ini perbedaannya. Jamu logonya seperti ini, ya. Oke. Obat herbal terstandar seperti ini. Fitofarmaka seperti ini. Ya. Jadi apa perbedaannya? Jamu ini ada lingkaran. Memang semuanya lingkaran. Lingkaran itu menyatakan sebuah proses. Dan menyatakan pula kalau obat tersebut adalah aman. Tidak hanya untuk obat tradisional, untuk obat bahan kimia juga dia ada tandanya berupa lingkaran, berarti aman. Cuma bedanya kalau ini lingkaran di dalamnya ada logo tertentu, tidak seperti obat kimia yang merah, biru sama hijau ya. Di sini tadi seperti yang Ibu bilang, jamu ini lingkaran adalah menyatakan sebuah proses dan menyatakan aman. Lalu ada
daun, ranting-ranting daun. Yang artinya ini adalah visualisasi jamu yang menandakan proses pembuatan jamu yang sederhana. Warna hijau menandakan ini berasal dari bahan alam. Untuk obat herbal terstandar, sama ini ada lingkaran yang menyatakan sebuah proses dan aman. Lalu ada jari-jari daun sebanyak 3 buah. Ya, menyatakan proses yang lebih kompleks. Ya, telah diuji laboratorium, uji toksisitas, dan uji praklinik. Nah, apa itu uji praklinik? Uji yang dilakukan terhadap hewan. Hewannya apa saja? Tikus. Apa lagi? Kelinci. Apa lagi? Ada 4 ya. Apa coba? Mermut itu sama dengan kelinci. Hamster. Bahasa ininya bukan hamster sih, kalau hamster buat dipelihara. Mencit ya, mencit. Memang mencit sih sejenis hamster tapi beda. Dia tikus putih namanya. Kalau mencit itu tikus putih. Tikus putih jadi mencit, tikus, kelinci, dan monyet. Itu untuk uji praklinik ya. Ibu bisa tidak? Jari-jarinya saya tambahin 1 di dalam. Bisa tidak? Nanti kalau ujian atau ulangan, Ibu nanti menyuruh kalian membuat logo obat herbal terstandar. Tapi ternyata di dalamnya tuh kalian menggambarnya tuh bukan 3, jari-jari daunnya ada 4. Boleh tidak? Tidak ya. Dan ini jari-jarinya itu ada sebanyak 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 5. 1, silang ke bawah. Nah, satu lagi, fitofarmaka. Dan ini adalah yang ujinya sudah sampai uji puncak gitu ya. Yang paling lengkap. Sama. Lingkaran adalah menyatakan sebuah proses dan aman. Lalu di sini ada jari-jari daun yang lebih kompleks lagi. Itu artinya cara pembuatannya sudah jauh lebih modern, lebih baik dan lebih aman dari yang lainnya, lebih canggih lah, ya. Itu karena ujinya pun kalau yang ini tadi ujinya sebanyak 3 buah, yaitu uji laboratorium, uji toksisitas, dan uji praklinik. Kalau jamu belum diuji ya, hanya berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman, uji toksisitas sama uji laboratorium udah sih, cuma belum uji praklinik, belum jamu itu. Fitofarmaka itu sudah uji laboratorium, uji toksisitas, uji praklinik, dan uji klinik. Kalau uji klinik itu untuk apa? Maksudnya diujikan kepada siapa? Manusia. Kalau tadi praklinik hanya kepada hewan, kalau uji klinik itu kepada manusia. Oke. Itu ya, sudah paham? Untuk logo-logo obat tradisional ini, logo obat bahan alam Indonesia. Ya, ini jamu, gampang ya, gampang sekali membedakannya. Jadi tidak rancu. Meskipun sama-sama hijau dan berada di dalam lingkaran. Jadi yang paling sederhana pembuatannya yang mana? Jamu. Yang paling kompleks? Fitofarmaka. Betul ya. Baik. Selanjutnya. Nah ini dia ya. Tadi yang Ibu terangkan seperti ini. Sekarang untuk belajar lebih lanjut, kita melaksanakan diskusi kelompok. Ya, kalian akan dikelompokkan berdasarkan gaya belajar kalian yang sudah dilakukan beberapa minggu sebelumnya. Ada yang kelompok auditori, kelompok kinestetik, dan visual. Ya, Ibu perlihatkan lagi anggota kelompoknya. Nah, diskusi kelompok ya.
Mana anggota kelompok? Nah, ini dia. Nah, ini forum diskusi nanti berkelompok. Ibu sudah kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Kelompok 1 itu ada Dede Resti, kelompok ada Dede Resti, Dimas, Lala, dan Intan. Kelompok 2 ada Indri, Jenny, Nabil, dan Vici. Kelompok 3 Devi, Gea, Tulfi, dan Siva. Ibu tugasnya apa? Tugasnya nanti ada di LKPD, mengisi LKPD. LKPD-nya sudah kalian pegang ya? Diisi LKPD-nya, lalu nanti kalian presentasikan. Presentasikan di depan jawabannya, hasil diskusi kelompoknya oleh satu orang perwakilan dari kelompoknya. Ya. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya, orientasi pada masalahnya itu, adakah yang pernah melihat obat di atas? Disebut apakah obat-obat di atas, apakah jamu, obat herbal terstandar, atau fitofarmaka, dan apakah obat tradisional atau obat bahan alam tersebut aman atau tidak. Seperti itu ya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Tapi sebelum kita diskusi kelompok, biar kalian lebih konsentrasi lagi, biar kalian lebih fokus lagi belajar, Ibu akan memandu kalian untuk melakukan teknik stop. Apa itu teknik stop? Teknik stop itu singkatan dari stop. S itu stop, T take a breath. Apa itu take a breath? Ambil napas. Ya. O observe, dihempaskan, lalu proceed. P proceed. Hentikan lalu lanjutkan. Ya. Jadi kegiatannya itu yang kalian harus lakukan itu seperti teknik yoga. Pernah kalian melihat orang melakukan yoga? Pernah kan? Jadi kalian memejamkan mata, lalu tarik napas dalam-dalam, hembuskan lagi, tarik napas lagi. Seperti itu ya. Nanti kalau Ibu bilang mulai. Sebentar. Baik anak-anak, kita mulai teknik stopnya ya. Silahkan persiapkan diri kalian, ambil posisi senyaman mungkin. Teknik stop atau penyadaran napas. Stop atau berhenti. Hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh kalian mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas, pergelangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Silahkan kalian lakukan itu, ambil posisi senyaman mungkin. Rilekskan tubuh kalian. Kemudian take a deep breath atau tarik napas dalam. Pejamkan mata, sadari napas masuk, sadari napas keluar. Rasakan udara masuk, rasakan udara keluar. Dengan bernapas melalui hidung, bernafaslah 4 detik dan buang napas 4 detik atau secukupnya. Datangkan pikiran-pikiran positif dalam diri kalian dan buang jauh-jauh pikiran negatif dari dalam kalian. Yakinlah semua orang di sekitar kalian sangat menyayangi dan mencintai kalian. Tidak ada seorang pun yang membenci kalian atau berpikiran negatif kepada kalian. Sekali lagi, ambil semua energi positif di sekitar kalian dan buang jauh-jauh energi negatif.
Terus lakukan itu senyaman mungkin. Lalu observe atau amati. Sekarang sambil tetap bernapas secara sadar, amati pikiran apa yang sedang kalian pikirkan. Amati perasaan apa yang sedang kalian rasakan. Apa yang sebetulnya sedang terjadi saat ini? Ingat, untuk tetap menyadari napas, ya, amati sekali lagi pilihan-pilihan hidup kalian. Tanyakan pada diri kalian, sudahkah kalian mengasihi diri sendiri? Amati diri sendiri. Sudahkah kalian cukup berusaha untuk hidup kalian? Sudahkah kalian bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain? Sekarang, sambil bernapas secara sadar, sebutkan kekuatan yang kalian miliki. Sebutkan satu kekuatan sambil bernapas 1 kali. Lalu, sebutkan kekuatan lain sambil bernapas 1 kali. Lakukan sebanyak 5 kali. Tarik napas, lalu katakan, "Saya." Sebutkan kekuatan kalian, lalu buang napas. Tetap ingat, munculkanlah energi-energi positif dan buang jauh energi negatif. Lakukan sebanyak 5 kali. Terus lakukan dengan rileks. Kemudian proses lanjutkan. Buka mata kalian perlahan jika merasa sudah siap. Senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Terima kasih. Tanyakan. Boleh berdekatan, boleh sangat jauh juga boleh. Di mana? Oh, di sana.
Ya. Padahal jangan kursinya yang diangkat, yang diputar aja. Yang diputar. Ya, sok. Mulai. Ayo cepat. Oh ya, untuk kelompok tadi, kelompok yang kinestetik itu siapa ya? Ini ya, Vici ya? Oh iya. Oh ya, auditori ini. Tadi yang visual ini ya? Bentar. Untuk yang tadi kelompok auditori itu kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Ibu kasih link video. Bentar. Link videonya Ibu akan share. Apa udah pernah waktu itu ya? Ini kelompok 2 ya, auditori. Ini kelompok tadi itu kelompok 1, kelompok 3. Oh, kelompok 3 yang visual. Ini kelompok 1. Kinestetik. Dilihatkan di wajah ibunya di shoot kayak gini. Kayak di video aja. Turunkan Ibu. Ya. Ada yang susah, nah itu. Ya betul digambar. Silahkan diisi apa? Oh, iya tinggal digambar aja. Ya. Ada yang sulit? Digambar aja. Ya, digambar aja. Betul itu, seperti itu. Bu, ini boleh sambil dilihat-lihat. Iya, boleh lah. Nah. Sudah, ada yang susah? Enggak ya? Bisa. Nabil bisa gambarnya? Bisa ya? Bisa gambarnya, bisa? Mudah ya? Wah, ada cinta-cintanya tuh. Ayo, matanya. Wah. Mata. Waktunya 5 menit lagi ya. Nanti presentasikan di depan kelas oleh perwakilan kelompoknya. Ada yang sudah selesai semua? Sudah, berarti kelompok 2 dulu. Boleh maju kelompok 2? Siapa yang mau jadi perwakilan buat mempresentasikan hasil diskusi? Vici. Oh, boleh, silakan Vici. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang obat tradisional. Sebelumnya,
Ada Denny Suryani, ada Nabil Azwarain, dan ada juga Ibu Aulia. Adakah yang pernah melihat obat-obat di atas? Yaitu jawabannya ya, sebagian. Yang nomor 2 yaitu adakah yang pernah mengonsumsi bahan-bahan di atas? Jawabannya yaitu tidak pernah. Dan yang ketiga itu disebut apakah obat-obat di atas? Apakah jamu atau obat herbal terstandar atau fitofarmaka? Yaitu disebutkan yaitu yang A ada Slimuno yaitu tergolong dari fitofarmaka, B rapat wangi yaitu jamu, C mastin yaitu obat herbal terstandar, D damsi yaitu jamu, E telak angin yaitu obat, dan yang terakhir ada silex yaitu jamu logonya seperti ini. Rumusan masalah berdasarkan tabel di atas diskusikan dengan kelompokmu jenis dari obat bahan alami Indonesia di atas. Apakah obat bahan alami Indonesia tersebut benar-benar berkhasiat dan aman untuk dikonsumsi? Mengapa demikian? Yaitu jawabannya tidak berkhasiat dan aman karena telah memiliki logo obat bahan alami Indonesia yaitu jamu atau. Cukup sekian perwakilan dari kelompok saya presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya, beri tepuk tangan. Ya. Terima kasih visi. Selanjutnya kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 3, silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggotanya yaitu Devi Elisa, Tia Dewi Adhaka, Sita Zaini, dan Putri Aisyah. Langsung saja, obat-obat di atas. Ya, pernah. Adakah yang pernah mengkonsumsi bahan karena telah memiliki logo dan obat bahan alam Indonesia yaitu jamu atau obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Masalah di atas, bagaimanakah solusi terbaik agar konsumen yakin dan berkhasiat dan keamanan obat bahan alam yang dikonsumsinya? Tuliskan hasil diskusi pemecahan masalah dengan kelompokmu di kotak-kotak di bawah ini. Jawabannya yaitu yang pertama melihat dengan teliti kemasannya. Yang kedua, jika tidak ada logo, sebaiknya tidak dikonsumsi karena diragukan khasiat dan keamanannya. Yang ketiga, harus memiliki logo jamu atau OHT atau fitofarmaka yang berupa lingkaran yang menyatakan bahwa sediaan tersebut aman. Karena bisa tahu obat tradisional. Boleh? Ini cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Adimasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran, yang pertama, adakah yang pernah melihat obat-obat di atas? Kelompok kami menyimpulkan bahwa obat alam di Indonesia itu benar-benar berkhasiat dan juga aman karena setiap kemasan memiliki logo obat bahan alam yaitu jamu, obat herbal terstandar atau fitofarmaka yang mengatakan bahwa sediaan tersebut berkhasiat dan aman untuk dikonsumsi. Solusi agar konsumen yakin akan kebenaran, khasiat dan keamanan obat bahan alam yang dikonsumsi dengan cara melihat dengan teliti kemasannya, kemudian harus memiliki logo jamu atau obat herbal terstandar, fitofarmaka yang berupa lingkaran yang menyatakan bahwa sediaan tersebut aman. Jika tidak ada logo, sebaiknya tidak dikonsumsi karena diragukan khasiat dan keamanannya. Kesimpulan pembelajaran dari kelompok ini, obat tradisional aman dan berkhasiat apabila telah memiliki logo obat bahan alam Indonesia. Obat alam Indonesia termasuk ke dalam obat tradisional.
ungkapan perasaan dari kelompok kami akan bisa mengetahui perbedaan jamu obat standar dan juga Baik, beri tepuk tangan. Bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, betul ya, kalian hebat. Semuanya jawabannya hampir betul. Nanti Ibu akan kembali memberikan penguatan. Sebelumnya boleh kembali posisinya seperti semula. Kembali seperti semula. Dirapikan. Oke, bagus ya, hebat. Seluruh kelompok telah bekerja dengan baik, telah berdiskusi dengan baik sehingga saat presentasi Ibu rasa itu jawabannya sudah semuanya betul. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Kalian hebat ya, kalian luar biasa. Itu jawabannya udah betul. Tadi juga Ibu lihat kalian semuanya aktif berdiskusi, terampil untuk bekerja sama dengan sesama temannya. Baik, Ibu akan memberikan penguatan sedikit tentang isi dari LKPD yang Ibu berikan kepada kalian. Bahwa obat bahan alam dinyatakan aman apabila memiliki logo jamu atau obat herbal terstandar atau fitofarmaka di dalam kemasannya, seperti di bawah ini. Karena lingkaran di atas adalah tanda yang menyatakan aman. Berarti kalau di pasaran ada obat tradisional yang tidak memiliki logo seperti ini berarti tidak aman. Tadi ya mungkin kalian ada yang pertanyaannya yang belum dipahami. Apakah obat yang tidak ada logonya, obat tradisional yang tidak ada logonya, yang tidak memiliki logo, apakah aman? Berarti tidak aman. Bukan tidak aman, tapi lebih tepatnya belum bisa dinyatakan aman. Kita tidak tahu kan aman atau tidaknya. Kalau sudah ada logonya berarti itu aman. Nah, baik, jadi kesimpulannya apa? Untuk membedakan jenis obat bahan alam Indonesia perlu mengetahui masing-masing dari logo setiap obat bahan alam tersebut. Untuk mengetahui kebenaran khasiat dan keamanan dari obat bahan alam Indonesia diperlukan sebuah logo yang menyatakan aman. Lalu obat tradisional termasuk ke dalam obat bahan alam. Obat bahan alam terdiri dari jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Berarti jika obat tradisional itu mengandung obat bahan kimia, berarti itu bukan obat bahan alam. Baik, sampai di sini. Sudah paham? Adakah yang masih mau ditanyakan? Sudah cukup? Baik, berarti sudah paham ya? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tugas di rumah buat kalian adalah membuat poster seperti ini. Nah, misal, ini posternya berbentuk segi 4. Nanti ditempelkan gambar obat-obat tradisional, lalu dikasih tanda panah di sampingnya itu apakah jamu, obat herbal terstandar, atau fitofarmaka. Obatnya bebas, tidak harus jamu atau obat herbal standar atau fitofarmaka. Atau semuanya boleh sama jenis satu jenis, jamu aja, obat herbal terstandar aja, atau fitofarmaka saja, boleh. Boleh pakai kertas asturo atau pakai styrofoam juga boleh. Ya. Lalu ada tes formatif yang bisa dikerjakan di rumah. Nanti Google Form-nya Ibu share linknya, ya. Ini di grup nanti Ibu share. Nah, bagaimana perasaan saat ini? Tadi sebenarnya sudah ditanyakan ya di LKPD ada ya. Oke, Ibu tanyakan sekali lagi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Kenapa senang? Ya. Kalian tahu, jadi lebih tahu, lebih paham karena apa nih? Apakah karena gambar, karena ini, atau karena video, atau karena penjelasan, atau karena diskusi kelompok?
berkaitan, jadi bisa semuanya ya. Jadi bisa paham karena melihat gambar, melihat video, juga penjelasan, juga berdiskusi. Baik, terima kasih. Baik, sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Baik, sebelum kita berdoa, kita ice breaking sebentar ya. Berdiri, kita bernyanyi saja sekarang. Potok bebek angsa, disertai gerakan, harus sama gerakan. Kalau enggak sama gerakan, Ibu suruh joget sendiri nih. Oke, potong bebek angsa ya. Ibu juga nanti ikutin, atau mau ikutin gerakan Ibu boleh. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kewali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. La 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 la. Oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Boleh berdoa lagi ya, tapi berdoanya dalam hati saja. Silakan dipimpin. Setelah kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa di dalam hati mulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sekian praktik pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional yang telah saya laksanakan ketika pendampingan individu 4. Saya ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Tetap hiasilah diri dengan senyuman dan hati yang cantik. Saya Ike Mayang Arum pamit undur diri. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.